Hari ini saya memperkenalkan diri dulu ya. Memperkenalkan diri, nama saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Di kementerian kita ada yang namanya program Buruh Tanya Wamen. Apalagi kita lagi gencar soal penanaman ijazah ya. Pak Ricardo mungkin paham, karena kita mau praktek penanaman ijazah ini tidak boleh lagi diberlakukan di wilayah hukum Indonesia. Tidak boleh lagi yang namanya praktek minta tebusan, karena kalau penanaman ijazah itu pasti kena undang-undang KUHP 372 dan 374 melalui dokumentasi itu. Kedua, kalau minta tebusan itu bisa kita pidana juga dengan pasal 368 pemerasan. Nah, kemarin mereka laporan soal ada praktek penanaman ijazah di tempat ini. Nah, kita hanya satu sih. Pertama, kita cuma minta dipulangin. Pertama, kita tidak minta uang, kita tidak minta jatah preman, kita tidak minta saham. Kita hanya minta hak-hak kawan-kawan ini, jasa yang ditahan ini untuk segera dipulangkan. Juga bahwa memang iya Pak, jadi kami sekarang karena ini adalah pramugari ini di awal adalah pendidikannya dibiayai oleh perusahaan, maka cikal bakal tadinya latar belakangnya ditahan itu gara-gara itu. Karena biaya pendidikannya adalah dibiayai oleh perusahaan. Nah, saat ini perusahaan lagi mengkaji bahwa untuk saat ini pramugari yang akan bergabung di Lion Group mungkin akan membayar sendiri. Ini kita udah proses untuk pengembalian. Ini kita udah proses untuk pengembalian. Ternyata manajemen sudah melakukan yang namanya pengembalian ijazah Pak ya. Saya juga sangat mengapresiasi Pak Valentino, Pak Ricardo dan manajemen lah yang begitu kooperatif. Lihat kawan-kawan ini pramugari ini kan mereka berharap kehadiran negara. Iya, kalau ijazah emang nggak boleh. Ya, kami sedang kalau sertifikat boleh, karena kan perusahaan yang membiayainya. Itu pun nggak boleh lebih dari batas sekian lama RPN ya. Kasih yang pertama nggak nyaman kerja karena gajinya kecil. Ya mereka dari perusahaan itu kayak ketat banget di sini. Misal kalau kita telat 5 menit aja kita udah dapat SP. Nah. Kalau kita telat 5 menit aja kita udah dapat SP. Nah tuh nggak bisa tuh Pak. Jadi nanti kawan-kawan harus pahamin ada 2 SE yang sudah kita terbitkan. SE pertama melarang penanaman ijazah terkait dokumen ya. Itu dokumentasi pribadi. Kasihan orang-orang ini. Kedua ya SE terkait syarat rekrutmen tenaga kerja. Industri penerbangan harus syaratnya itu, kecuali teknisi penerbangan. Saya sudah berapa kali Pak untuk datang ke sini, tetapi Ricardo tidak kooperatif sama saya. Dia ada di ruangan situ, dia melihat doang, tapi nggak mau nemuin Pak. Tidak boleh ada sifatnya intimidasi nanti. Betul, Pak. Ya, kalau ada intimidasi, ya kita juga akan melakukan upaya hukum ya. Tuh, karena udah kau secepatnya lah. Sama nanti saya minta Pak Ricardo dan Pak Valentino untuk menyampaikan pesan ini ya, bahwa Lion Air mendukung program pemerintah. Kita sudah mengarahkan kita. Cuma boleh ditanyai teman-teman FA ini juga. Dari minggu lalu ya sudah ada pengembalian itu Pak, tapi bertahap gitu loh. Oh iya, apa-apalah. Selain diarahkan nanti coba, kan pasti 2 kali sidak itu, nggak mungkin sekali. Ini sidak sekali, yang ada ini dipulangkan, lantas kita nanti umumkan aja bahwa semua kawan-kawan yang ijazahnya ditahan di Lion Air, pertama segera ambil atau segera akan dipulangkan. Jadi ada semacam kepastian dari pernyataan dari manajemen ya. Gitu Pak Valentino ya. Raka kan udah berkali, bisa saya katakan 3 kali itu dia. Sekali ditolak, 2 kali, 3 kali. Akhirnya mereka hopeless. Jadi dari kita memang sudah ada plannernya untuk menjadwalkan mereka, rekan-rekan FA ini untuk ke sini untuk ngambil dokumen. Kalau kebetulan dia lagi off atau apa, nanti akan di-schedule untuk pengambilan dokumen. Boleh ditanya rekan-rekan yang lain, sudah ada yang dikembalikan. Ini Pak lagi dikumpulin Pak. Oh. Iya. Siapa-siapa yang tanda terimanya? Tanda terima. Oke. Ini dikuasa ke kita Pak.
Itu 10 tahun tuh Ricardo, kau pulangin lah ya. Ini saya dengan manajemen, nah ini Pak Ricardo, Valentino, Lion punya komitmen tetap untuk memulangkan apa yang menjadi hak kawan-kawan bekerja di Lion Live. Jadi kawan-kawan ex Lion Air bisa langsung nemuin Pak Ricardo dan Pak Valentino dan Pak Agus ya, langsung diserahkan ijazahnya tanpa harus ada kena penalti, minta uang tebusan. Ini contoh yang paling bagus yang dilakukan oleh industri penerbangan kita, Lion Air. Nah, saya dituduh Pak, tapi saya tidak ada bukti Pak. Saya udah, makanya saya nggak terima, saya ikutin jalur hukumnya Pak. Kemarin saya udah bifastik 2 kali Pak. Ya responnya not kooperatif. Jadi saya mau lanjut ke Disnaker gimana Pak? Disnaker Hari ini aja ya, kasihan kalian nanti yang bisa nyari duit apa semua. Jadi hari ini manajemen Lion Air luar biasa baiknya, korporatifnya, nggak ribet, dan semua yang menjadi hak kawan-kawan buruh atau karyawan di Lion Air dipulangkan. Jadi ada total banyak. Nanti sebetulnya sih mereka juga sudah yang punya niat mulangin, bukan punya niat, sudah dipulangkan sebagiannya Pak ya, Pak Valentino ya. Dari beberapa teman saya itu, mereka berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Kasihan itu. Di sini kan mereka naruh harapan, tapi mereka tidak sampai kontraknya selesai karena ada satu dan lain hal. Ketika mereka mencoba untuk mengambil jasa, sempat kesini tapi tetap dimintain tebusan dengan nominal sekian gitu Pak. Mereka, sampai sekarang bahkan teman saya itu masih ada yang bahkan sampai jadi tukang parkir Pak. Ya Sampai ampun. gara-gara ada pekerja itu Tuh Pak Valentino. Memang betul Pak, karena di awal memang kan kalau ada 2 ini Pak. Jadi 4 tahun pertama itu ikatan dinasnya Pak. Nah ini kan ada biaya di sana. Bukan ini ganti rugi biaya aja sih Pak, bukan yang lain. Berapa itu ganti biayanya? 40. Jadi Untuk mereka 40 juta tuh. 4 tahun pertamanya Pak. Setelah itu udah enggak 40 udah hilang, udah nggak ada gitu Pak. Tapi kita yang harus bayar, maksudnya untuk bayar sekolah ini kan untuk apa sih persyaratan mereka? Masa kita yang harus Coba Mas tanya di tempat lain, di airline lain, kalau masuk ke sana biaya pendidikannya siapa yang nanggung? Juga sedikit tambahan mungkin dari teman-teman di sini banyak yang resign karena kita merasa sedikit ketidaktransparan dari pihak manajemen mengenai gaji kita Pak. Halo, gajinya emang berapa gaji kalian? Gaji kita emang sudah ditentukan dari kontrak dengan nominal sekian, tapi actual di lapangannya ketika kita menjalankan terbang, contoh kita terbang 100 jam, 90 jam, tapi actual kita terbang hanya terima tidak mencapai gaji itu Pak, mencapai gaji itu Pak. Dibilangnya mes itu transportasi itu gratis. Nah setelah kita tahu dipotong-potong, dibilangnya ya itu kan dipotong buat bayar mes kalian, transportasi kalian. Itu emang nggak. Sebenarnya gini Mbak, mungkin itu pembicaraan atau informasi dari personal lah Pak ya. Iya. Kalau memang ada hal-hal yang ditemukan seperti itu, monggo ada HRD. Monggo datang ke sana klarifikasi gitu loh. Nah, kalau ada katanya bayar mes di sini tidak ada bayar mes. Pak, satu lagi Pak, masalah pesawat nih Pak. Saya beberapa perusahaan saya kerja Pak. Walaupun saya kontrak atau apa, bahkan saya keluar, saya tetap dikasih pesangon. Dan saya pelajari ternyata pas saya bermasalah ini Pak, saya pelajari karena saya udah lakukan debat. Saya bilang, ya udah kalau memang masalah uang tidak bisa, saya minta ijazah saya. Udah, tetap nggak mau Pak. Ngasih itu dong nggak mau ke saya Pak. Bahkan saya udah. Tapi sekarang kan harus dikasih, sekarang dikasih, ya kan? Meanwhile, informasi, ini orang kurang begitu baik yang namanya Eko ini. Saya nggak tahu ibu atau bapak lah. Berarti ini orang tidak kurang baik. Kalau pembina di Aceh-nya Ibu Eko Pak. Coba lu cek lagi. Lu ke belakang dulu. Dipanggil aja namanya lah, biar di sini langsung. Siapa aja namanya? Untuk kalau ini Alif Saputra. tapi teman-teman lain harusnya juga dikembalikan. Terus Semua tetap hari ini. Nurul Dewi. Nurul Dewi. Nur Ayo Vivian. maju yang dipanggil. Kimberly. Ada. Yuk, ayo yang 5 orang ke sini. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini kita sudah ke Lion Group. Lion Group cukup luar biasa, korporatif sekali. Bahkan mereka sebelum kita sidak, mereka sudah perintah direksinya untuk mengembalikan semua dokumentasi atas Pak Clearing dan semuanya.
Lantas mereka juga tidak dipinta Rp1 pun. Dan ini saya anggap sebuah sinyal positif di mana industri penerbangan kita begitu mendukungnya program pemerintah, karena kita tidak mau ke depan nanti praktek-praktek penanaman ijazah dan sebagainya itu dilakukan oleh para pelaku usaha dan para pengusaha. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi manajemen Lion Air yang begitu luar biasa, karena ini menjadi sinyal positif ke semua pelaku usaha dan para pengusaha. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat dong. Jadi kawan-kawan Lion Air yang lainnya, karyawan-karyawan ya, bisa mengambil ke tempat ini ya, Pak Ricardo. Tempat ini tapi sesuai jadwalnya. Kepada Bapak Wamen Tenaga Kerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer beserta staf dan jajarannya, kami mengucapkan terima kasih.